Kenapa Nabi Isa satu-satunya Nabi di Quran kalau disebutkan namanya langsung diiringi dengan nama orang tuanya, kalau Nabi lain tidak? Itu adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa Isa itu memang anak Maryam, anak seorang manusia, bukan anak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang mereka klaim dia sebagai anak Allah. Maka kata Allah, laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga unsur, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Maka hikmahnya Allah cantumkan din Maryam itu adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa Isa anak manusia, anak Maryam, bukan anak Allah Subhanahu. Dan dari pembunuhan orang-orang Yahudi, Allah ajak itu Nabi Isa dialog. Yang dialog Nabi Isa itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Apa kata Allah? Yang Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa putra Maryam, kata Allah, itu di dunia sekarang umatmu, orang-orang yang mengaku mengikuti engkau, mereka semua sudah menyembah engkau. Mereka mengatakan engkau adalah Tuhan. Sekarang aku tanya kau, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah dulu kau waktu di dunia pernah mengatakan bahwa kau dan ibumu itu Tuhan selain aku? Pernah enggak? Dialog siapa ini, Bu? Dialog siapa? Dialognya Allah dengan Nabi Isa. Di mana? Di langit, setelah dia diangkat oleh Allah dari bumi. Yang dalam iman orang-orang Nasrani dia mati disalib, tapi Quran membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak juga mati disalib, tapi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Yang dia diletakkan di langit yang kedua, yang Nabi ketika Mi'raj jumpa dengan beliau di langit yang kedua. Allah tanya dia, ya Isa, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan dulu di dunia? Apa jawaban Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan dan tidak pernah mengaku-ngaku kalau aku dan ibuku adalah Tuhan selain engkau. Tidak pernah itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau dulu di dunia saya pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, faqad alimta, sungguh kau pasti tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui semua perkara-perkara yang gaib. Oh begitu. Jadi kamu tidak pernah ngaku Tuhan, tidak pernah. Lalu apa yang kau sampaikan kepada umatmu? Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kau sampaikan kepada umatku ya Rabb selain daripada apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu aku ajak mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka itulah yang tertulis dalam kitab suci mereka, Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Masih hafal saya, Bu, ada sisanya. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Israel, apa hukum yang paling utama? Kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus itu juga di Injil tidak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Ustaz, ente dulu kan Kristen, jadi yang bilang Yesus Tuhan itu siapa? Semua ayat-ayat di dalam Injil mereka yang mempertuhankan Yesus itu sumbernya bukan dari Yesus, bukan dari Allah, semuanya dari Paulus. Ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, kitab Filipi pasal 2 ayat 11, di situ tertulis Yesus adalah
Tuhan, tapi bukan dari lisannya Yesus, bukan dari Allah, tapi dari Paulus. Paulus itu siapa? Paulus itu bukan murid Yesus, bukan sahabat Yesus, tapi dia adalah musuhnya Yesus. Jadi Nabi Isa itu sama dengan kita. Dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, setiap kali Allah menyebut nama Isa, pasti Allah sertakan dengan nama binnya, nama orang tuanya. Satu-satunya Nabi yang kalau disebutkan namanya di Quran pasti diiringi dengan nama orang tuanya. Nabi-nabi lain tidak disebutkan. Lihat, wa idza qala Ibrahimu bin Azar, tidak ada. Wa idza qala Musa bin Fulan, tidak ada. Tidak ada. Muhammadur Rasulullah bin Abdullah, tidak ada. Satu-satunya Nabi kalau disebutkan namanya di Quran pasti disebutkan juga nama orang tuanya. Wa idza qala Isa bin Maryam, lihat, wa idza qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang Isa bin Maryam, anta qutalinnas. Asal disebutkan nama Isa, langsung diiringi dengan binnya. Bin siapa? Bin siapa? Biasanya kalau bin itu kepada laki-laki, ini kok kepada perempuan. Karena Yesus tidak punya bapa, tapi dia punya ibu. Maka binnya bukan kepada bapak, binnya kepada ibu. Apa hikmahnya, Ustadz? Kenapa Nabi Isa satu-satunya Nabi di Quran kalau disebutkan namanya langsung diiringi dengan nama orang tuanya, kalau Nabi lain tidak? Itu adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa Isa itu memang anak Maryam, anak seorang manusia, bukan anak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang mereka klaim dia sebagai anak Allah. Maka kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga unsur, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Maka hikmahnya Allah cantumkan bin Maryam itu adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa Isa anak manusia, anak Maryam, bukan anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Kalau sudah begini masih ada yang pengen murtad lagi? Coba tunjuk tangan sampai yang pengen murtad kemarin-kemarin. Ada yang pengen keluar dari Islam? Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam yang benar. Saya bukan main bangganya. Dulu kerjanya ngejek Nabi Muhammad terus. Sekarang bukan main bangganya. Kita bukan hanya jadi pengikut Nabi Muhammad, tapi kita menjadi pembela ajarannya. Betul? Maka kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat saya lalu dia beriman kepada aku, kata Nabi. Siapa itu? Siapa itu, Bu? Sahabat. Tuba liman ro'ani. Beruntunglah orang-orang yang lihat saya. Siapa yang lihat Nabi? Siapa yang lihat Nabi, Pak? Sahabat. Mereka beruntung, lalu mereka beriman kepada Nabi. Tapi yang lebih hebat lagi siapa? Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarawni wa amana bi. Diulang 3 kali sama Nabi. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa itu? Orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak melihat wahyu turun, tapi mereka beriman kepadaku. 3 kali diulang-ulang Nabi. Kita inilah, alhamdulillah. Giliran sahabat cuma 1 kali. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang lihat aku dan beriman kepadaku. 1 kali saja. Giliran kita 3 kali. Tuba, tuba, thumma tuba liman lam yarawni wa amanabi. Subhan. Kalau sahabat beriman,
wajar, sudah lihat Nabi, menyaksikan mukjizat, betul tidak? Lah kita gaib Nabi, kita tidak pernah lihat, cuma tahu di Quran, tahu di hadis, betul tidak? Tapi kita bukan cuma beriman, kita membela ajarannya. Subhanallah. Maka kita nanti Bapak Ibu, walaupun kita umat akhir zaman, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni haramtul jannata ala sa'id umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku mengharamkan surga itu kepada umat-umat yang terdahulu sampai umatmu lebih dulu masuk surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat enggak kita Pak Bu? Hebat tidak? Kita umat akhir zaman, tapi kita lebih dulu masuk surga. Dan kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, alhamdulillah masuk nerakanya terakhir pula. Masuk surganya pertama, masuk nerakanya paling terakhir. Itulah hadiah yang luar biasa kepada umat Nabi ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu bersyukur? Bersyukur? Pernah enggak Bapak Ibu suatu hari merenung, ya, menghayati nikmat Allah, tiba-tiba spontan ibu bapak berucap, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah jadikan aku sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya Allah. Pernah enggak itu? Ketika baca sirah, baca sejarah kehidupan Nabi, langsung sadar, pernah tidak? Maka nikmat Allah yang paling besar itu apa? Apa nikmat Allah paling besar? Kayaknya ibu udah gak serius nih. Cukup rasian ya? Selesai ya? Cukup? Terus? Udah kayak tukang parkir ini. Apa nikmat Allah paling besar? Apa? Ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah utus Nabi Muhammad ke kita di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu sudah jahiliyah. Tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Orang-orang Arab bikin Tuhan, bukan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Pak, orang-orang Arab Quraisy dulu percaya sama Tuhan tidak? Percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, Muhammad, kalau kau tanya itu orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mereka percaya Allah itu yang menciptakan. Hanya saja Pak Bu, masyarakat jahiliyah dulu tidak punya pedoman, tidak punya petunjuk, tidak punya kitab suci yang menjelaskan siapa itu Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Tuhan nggak mungkin langit yang 7 lapis ini tanpa tiang ini, tidak mungkin ini tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang bikin ini. Mereka percaya itu. Tapi mereka tidak punya pedoman untuk mengenali Tuhan itu. Maka mereka karena percaya, mereka ingin menyembah Tuhan itu, mereka ingin bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka menghayal, mereka berimajinasi Tuhan itu seperti apa ya? Jangan-jangan Tuhan mirip kita. Makanya dibuatlah Tuhan dipahat. Ada yang dari batu-batu, ada yang dari kayu-kayu, bahkan ada yang dibuat dari tepung terigu. Ditaruhlah Tuhan itu di sudut-sudut Ka'bah yang gede-gede, namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, disembah. Jadi di Ka'bah itu sudah disakralkan dari dulu. Udah sakral yang namanya Ka'bah itu. Di sekitarnya itu 300 patung-patung kecil. Mereka sembah itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada pedoman, maka dia bikin Tuhannya sendiri. Itu naluri manusia percaya Tuhan itu wajar.
Uang ini aja pasti ada yang bikin kok. Masa alam yang begini rapi, terhampar luas, gak ada yang bikin, betul tidak? Maka orang kafir itu percaya Tuhan itu ada. Hanya saja mereka tidak punya petunjuk. Belum ada nabi yang diutus lagi sama Allah waktu itu. Namanya masa fatrah, masa kekosongan pengiriman nabi. 600 tahun jaraknya Yesus dengan Nabi Isa. Di antara itu manusia ditolalim mubin. Dulu pengurus Masjid Al-Haram itu sudah ada pengurusnya dulu. Siapa pengurusnya? Ketuanya Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda waktu itu? Hah? Sudah ada Abu Janda waktu itu? Belum ya? Ini akhirnya Bapak Ibu, dalam suasana manusia sudah gelap, dunia ini udah gelap, udah hancur, udah porak-poranda, gak ada lagi peradaban manusia. Maka dalam keadaan yang seperti itulah Allah datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita diutus, dunia langsung berubah terang benderang. Maka orang yang lahir sesudah Nabi Muhammad lahir, dia wajib beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang lahir sesudah tahun 571 Masehi masih mengikuti Nabi Isa, saya pikir salah lahir itu. Betul? Salah lahir itu. Ini periode kepemimpinan, periode kepresidenan, periode pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 571 Masehi sampai hari kiamat. Itu periode kerasulan beliau. Maka siapapun yang lahir sesudah tahun 571 Masehi itu wajib nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengakui, kata Nabi apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, tsumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka belum beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka semuanya masuk neraka jahanam kelak. Siapa itu? Orang yang sampai mati tapi belum beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad pasca beliau sudah diutus oleh Allah, walaupun dia punya kepercayaan, kalau tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya min ahlin nar, dari penduduk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Saya Pak, kalau sudah pidato tegas begini mau nangis saya. Kenapa? Karena ayah saya itu sampai meninggal belum muslim. Alhamdulillah ibu kandung saya 2 bulan menjelang meninggal sempat masuk Islam. Saya syahadatkan ibu saya. Ayah saya tidak sempat. Kenapa? Karena ayah saya lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Ibu saya sempat saya syahadatkan 2 bulan dia beragama Islam. Alhamdulillah. Kami itu ada 7 orang bersaudara yang kandung. Alhamdulillah setelah saya masuk Islam, mengajak ada 2 adik ikut masuk Islam, yang 4 orang lagi sampai hari ini masih istiqomah di Kristen. Istiqomah. Tapi di Kristen. Saya nggak bisa, belum bisa mengajak mereka, belum berhasil. Tapi saya alhamdulillah berhasil dakwah ke NTT sana. Tidak terhitung berapa banyak jumlahnya orang yang masuk Islam lewat perantaraan saya.
Alhamdulillah. Maka saya bikin pesantren mu'allaf itu di Indonesia ada 6 biji. Karena itu bentuk pertanggungjawaban saya. Orang jangan hanya diislamkan tapi tidak dibina. Ya, orang yang sudah kita islamkan itu saya bina, saya sekolahkan, saya kuliahkan, semua gratis, tidak ada yang bayar. Saya mereka kasih pendidikannya. Bahkan saya kirim kuliah sampai ke Timur Tengah. Alhamdulillah. Termasuk saudara kita Ustadz Gohan ini yang sekarang sudah jadi Ustadz. Alhamdulillah. Bahkan dia sudah jadi pembimbing, punya pesantren mu'allaf di Kerinci, di Pelelawan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, inilah kesyukuran kita. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Kita lahir pasca Nabi Muhammad sudah diutus. Dari mana asal usul beliau? Min anfusihim, dari bangsa kita manusia. Dia manusia seperti kita. Dia lahir, dia punya bapak, dia punya ibu. Dia makan, dia minum, dia bukan Tuhan. Dia sama seperti kita. Dia kawin, dia punya anak. Maka Allah katakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad kepada umatmu itu, saya ini manusia biasa seperti kamu.